Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan belajar tentang structure yang bagian kedua ya, teman-teman. Jadi di structure itu apa namanya? Soalnya kan totalnya ada 40 itu dibagi menjadi dua ya. Nomor 1 sampai 15 itu adalah bagian pertama. Nah, apa namanya? Pola soalnya itu sama seperti yang sudah kita latih selama ini di chapter 1 sampai chapter 8. Nah, part 2 itu mulai nomor 16 sampai nomor 40. Jadi part 2 itu lebih banyak karena ada 25 soal, teman-teman. Sedangkan part A atau bagian pertama itu hanya 15 soal. Nah, di part B nanti teman-teman diminta untuk mencari di dalam kalimat utuh di antara 4 yang digarisbawahi atau yang ditandai gitu ya, yang manakah yang salah. Jadi kita disuruh mencari kesalahan. Makanya namanya di kelas ini adalah error analysis atau menganalisa kesalahan. Nah, materinya itu sebenarnya sama dengan materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Gitu ya, yaitu penggunaan kelas kata di dalam kalimat. Kemudian ada juga vocab-vocab khusus gitu ya. Contohnya gandengan kata, contohnya di adjektif itu misalnya ada kata determiner yang harus diikuti tunggal, harus yang diikuti jama atau yang tidak bisa dihitung dan lain-lain. Nah, jadi bisa dibilang materi error analysis ini nanti akan menuntut teman-teman untuk mereview kembali materi hari pertama sampai hari ke-8 dan juga vocabnya teman-teman. Gitu ya. Nah, kita langsung saja sebelum kita ke error analysis atau materi inti kita hari ini, kita pemanasan sedikit teman-teman sambil review materi kita yang sudah-sudah gitu ya. Nah, di dalam kalimat ini nanti saya akan berikan teman-teman beberapa kalimat nih. Contohnya yang ini. Nah, nanti di dalam kalimat ini nanti akan ada satu kesalahan. Nah, saya pengen teman-teman mencari kesalahan di dalam kalimat ini, gitu ya. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kalau teman-teman perhatikan kira-kira yang mana, teman-teman, yang salah? Yang worked, Iya, yang worked, work ya. Benar. Eh, harusnya gimana, Mes? work aja. Verb satu Eh, aja ya. Jadi tanpa did verb satu. iya, that's right. Karena ada did di situ. Ini materi kita tentang auxiliary, teman-teman. Ya, dan auxiliary itu kita bahas di hari pertama, kemudian dibahas lagi di hari ketujuh. Ya, tentang penggunaan auxiliary. Jadi auxiliary itu ada 4 keluarga gitu ya. Yang mana masing-masing itu gandengannya beda-beda. Nah, untuk keluarga pertama itu do, does, sama did, itu verbnya gandengannya haruslah verb satu, bukan verb ed. Nah, jadi yang salah adalah worked-nya itu harusnya work saja. That's right. Jadi kalimat yang benar berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi Albert Einstein dulu itu tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Gitu ya. Sama teman-teman di kalimat kedua ini juga ada satu kata yang salah. Contoh kalimatnya berbunyi, An electric eel able produce electricity. Ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, cuman di dalam kalimat ini ada kata sifat yang tidak seharusnya kata sifat. Maksudnya yang tidak seharusnya ada gitu teman-teman. Karena kata sifat kok menjelaskan kata kerja itu nggak bisa. Yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua, kalau nggak auxiliary ya kata keterangan. Nah teman-teman apakah nemu kira-kira kata sifat yang mana yang saya maksud di dalam kalimat ini? Able. Ya able ya teman-teman. Jadi able itu kata sifat. Jadi kalau kita mau bilang mampu menghasilkan, mampunya itu nggak boleh pakai kata sifat, teman-teman. Karena mampu di sini atau dapat di sini menjelaskan kata kerja. Sedangkan able itu kata sifat. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Materi kita hari ke-6, teman-teman. Adjektif ya. Kata sifat itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, yaitu mensifati benda atau menjelaskan benda. Ya, jadi menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Nah, kebetulan yang bisa menjelaskan kata kerja kan salah satunya auxiliary, teman-teman. Nah, di keluarganya auxiliary itu lebih tepatnya di keluarganya modal ada yang artinya sama dengan able, yaitu dapat, bisa, mampu, gitu ya. Ada yang tahu kata apa, teman-teman? Can. Ya, that's right, kata can ya. Jadi harusnya bukan able tapi can. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Jadi seekor belut listrik itu dapat menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh
eh, salah dua dari contoh gitu ya. Jadi ada yang harus diganti di dalam kalimat ini karena salah gitu teman-teman. Nah, selain ada yang harus diganti, kadang itu harus ada yang dibalik tempatnya atau ditukar karena tempatnya tidak tidak tepat teman-teman atau tidak urut. Contoh kalimatnya ini adalah the method new was proven to be effective. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang harus kita tukar tempat atau kita balik, teman-teman. Karena urutannya kebalik. Nah, apakah teman-teman bisa menemukan kira-kira dua kata yang mana yang harus kita balik? Yang Method dan pertama, new yang pertama, method. new-nya dipindah samping, depannya method. Iya, betul. The Jadi new method, method. that's right. Jadi method itu kata benda, new itu kata sifat. Materi kita hari ke-6 lagi, teman-teman, tentang adjektif ya. Ketika kata sifat atau adjektif itu nempel dengan benda yang dia jelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya. Nah, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang terbalik. Kemudian berikutnya, ada juga yang sama si pembuat soal itu ditambah-tambahi, teman-teman. Jadi dimasukkan satu kata yang tidak perlu, malah jadi pemborosan. Contoh kalimatnya adalah, Faker is the most best LOL player in the world. Nah, harus ada satu yang kita hapus di dalam kalimat ini. Apakah teman-teman menemukan satu kata yang harus kita hapus? Kata apa? Best. Um, best, the Bukan the best ya. most, 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 Most-nya ya, ya betul. Jadi most. gini teman-teman, kalau best ini kita hapus, nanti jadi the most LOL player in the world. Nanti nggak bisa diartikan. Jadi kalau diartikan nanti, Faker adalah pemain LOL yang paling di dunia ini. Nah, yang paling apa kan jadi nggak selesai gitu. Jadi di sini yang kita harus hapus adalah most-nya, bukan best-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, Faker is the best LOL player in the world. Nah, mungkin buat teman-teman yang loser, kenapa kok harus dihapus? Gitu. Nah, karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, teman-teman. Jadi good itu baik, lebih baik itu better, ya, bukan more good atau gooder, teman-teman. Nah, paling baik itu bukan goodest atau uh, most good, gitu ya, tapi best. Jadi memang perubahannya itu tidak teratur atau memang ada kata lain yang mewakili bentuk superlatifnya. Jadi nggak perlu pakai most lagi karena ini sudah bentuk superlatif. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Faker adalah pemain LOL terbaik di dunia. Nah, itu adalah contoh kalimat yang mengandung penambahan kata yang tidak perlu. Nah, kemudian yang terakhir, kadang si pembuat soal itu juga menghilangkan kata yang perlu, teman-teman. Walaupun kadang yang dihilangkan itu sepele gitu ya. Maksudnya yang kecil-kecil gitu. Misalnya in, misalnya of, misalnya misalnya at, misalnya to. Nah, itu yang dihilangkan tuh biasanya kata-kata yang pendek-pendek gitu. Tapi walaupun dia pendek, itu penting banget di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah, one the most important skills to acquire is communication. Adakah yang tahu, teman-teman? Yang hilang kata apa dan di mana? One of the One, most. Iya, One of. that's one. right. Jadi yang hilang adalah kata of di setelah kata one ya. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Good job guys. Nah, jadi omission ini adalah jenis soal yang bagi teman-teman di kamu Inggris ya, yang member-member saya offline dulu, itu merasa paling sulit karena kayak kita mengerjakan soal bagian pertama tapi titik-titiknya itu dihilangkan, teman-teman. Jadi kita kayak kayak harus nebak sendiri di mana titik-titiknya yang harus diisi sesuatu itu di mana, itu kayak kita disuruh nebak sendiri seperti itu. Tapi tadi teman-teman bisa gitu ya. Dan saya yakin ketika teman-teman nanti sudah kenal dengan pola soal yang kita pelajari hari ini dan latihan-latihan itu nanti ketika ketemu soal yang dites akan sangat mudah, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi penjelasan singkatnya adalah kesalahan di dalam kalimat yang teman-teman temui nanti di struktur bagian kedua itu terbagi menjadi 4 jenis, teman-teman. Yang pertama namanya misformation atau pembentukan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu merubah bentuk satu kata yang awalnya benar jadi salah. Ya, jadi cara benarinya kalau teman-teman nanti menemukan kayaknya ini nggak enak, jadi harus diganti cara membenarkannya.
gitu ya. Dan misformation itu ada dua jenis, teman-teman. Oke, ada yang namanya itu inflectional. Jadi inflectional error, tapi nama itu nggak penting. Teman-teman nggak perlu terlalu fokus ke nama ya. Nah, inflectional itu maksudnya adalah si pembuat soal itu mengganti kata yang sudah benar, jadi diganti dengan kata yang lain, tapi kelas katanya sama. Contohnya yang atas tadi, yaitu setelah auxiliary harusnya verb dan worked itu verb. Ya, jadi sama kayak verb, kayak work aja. Oke, jadi sama-sama verb. Cuman bentuknya verbnya yang tidak tepat. Gitu ya, teman-teman. Jadi setelahnya auxiliary harusnya verb 1, bukan verb ed. Kalau verb ed itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Gitu ya, nggak boleh did ketemu verb 2 ataupun verb 3. Seperti itu. Jadi harusnya verb 1 yang benar. Nah, itu yang inflectional atau kelas katanya tidak dirubah sama si pembuat soal. Nah, tapi ada juga misformation ini di mana si pembuat soal itu mengganti katanya menjadi kelas kata yang lain. Seperti itu. Nah, contohnya yang tadi harusnya can, kata kerja juga ya, auxiliary teman-teman. Jadi auxiliary itu pengertiannya kata kerja bantu. Dia kata kerja gitu. Nah, cuman sama si pembuat soal dirubah jadi able, itu jadi kata sifat teman-teman. Nggak bisa gitu ya, kata sifat kok menjelaskan kata kerja, seperti itu. Nah, lanjut. Berikutnya ada misordering dari kata order, urutan. Nah, misordering itu adalah pengurutan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu menukar tempat dua kata. Jadi si A dan si B harusnya urutannya AB, sama si pembuat soal ditukar jadinya BA, jadi salah, teman-teman. Ya. Nah, contohnya tadi untuk misordering adalah yang the method new was proven to be effective. Ya, harusnya the new method was proven to be effective. Dan misordering ini nanti dua-duanya digarisbawahi, teman-teman. Jadi methodnya digarisbawahi sama new-nya jadi satu digarisbawahi. Atau kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu, dicek, teman-teman. Siapa tahu itu adalah misordering. Gitu ya. Nah, berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambahkan. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu. Jadi pemborosan. Contohnya tadi adalah yang faker is the most best. Jadi best itu sudah superlatif, jangan dimasukkan adverb of degree untuk superlatif lagi, nanti jadi pemborosan. Jadi cukup faker is the best saja. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, teman-teman. Omit itu menghapus atau menghilangkan. Jadi omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan sekali lagi, ini kayak kita mengerjakan struktur bagian pertama, tapi titik-titiknya dihilangkan, teman-teman. Jadi ada yang harus diisi ke dalam titik-titik, tapi nggak ada. Dan tapi yang dihilangkan itu biasanya kata-kata yang sepele gitu. Kayak misalnya, kayak in, kayak the, kayak to, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, contohnya omission tadi adalah yang one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di contoh soal kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan dikasih satu kalimat utuh, jadi nggak ada titik-titiknya ya teman-teman. Nah, di kalimat utuh itu teman-teman akan diberikan 4 yang digarisbawahi. Kadang kata seperti ini, kadang frase. Maksudnya frase itu kadang yang digarisbawahi itu lebih dari satu kata, teman-teman. Gitu ya, tapi ini semuanya satu kata, seperti itu. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan error analysis dan masih ada kesempatan belajar ya, maksudnya belum hari H tes gitu, teman-teman. Nah, caranya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Teman-teman cari dulu secara sentencing. Ya, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang atau dipecah-pecah, teman-teman. Cari predikat dulu. Oh, di situ ada develop. Subjeknya adalah much cultures. Kemudian ada objek yaitu their own agricultural techniques. Nah, di depan sendiri ada preposisi diikuti noun, berarti dia keterangan ya, teman-teman. Nah, berarti kalimatnya ini sudah lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan. Masalahnya berarti bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Ya, nah kalau di phrasing ya teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi dengan kanan kirinya atau sebelum dan sesudahnya. Contohnya over. Over itu preposisi. Setelahnya harus ada kata benda yang dirubah jadi keterangan. Dan setelah over di situ ada the course. Nah, berarti yang alpha sudah benar, teman-teman, secara kelas kata ya. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Kalau yang bravo, much itu kata sifat menjelaskan kata benda cultures, teman-teman. Artinya banyak, yang mana tidak bisa
Jadi untuk bilang banyak, kalau kita pakai yang awalannya M itu ya, itu ada dua teman-teman. Bisa pakai much, bisa pakai many. Ini saya singgung sedikit di materi hari kelima ketika kita belajar double komparatif. Caranya menggunakan more atau er. Gitu ya. Nah itu ada perbedaannya much sama many di materi hari tersebut teman-teman. Nah, much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much time. Ya, I don't have much time. Saya nggak punya banyak waktu. Misalnya, I don't have much money. Aku nggak punya banyak uang. Misalnya gitu. I don't have much trouble. Saya nggak punya banyak masalah. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan benda yang dijelaskan di sini adalah benda yang dijamakkan. Benda yang bisa dijamakkan itu hanyalah benda yang bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Otomatis nggak boleh pakai much, pakainya adalah many. Jadi jawabannya yang berapa ya? Harusnya berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Jadi kalau diartikan, sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan itu mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Jadi ini misformation yang kelas katanya sudah benar, teman-teman. Jadi di situ kita butuh kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Nah, tapi bentuknya salah. Kita nggak boleh pakai much, kata sifat much ya, untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung. Gitu ya. Nah, temennya yang bisa yaitu many. Sama-sama kata sifat, tapi bisa menjelaskan benda yang bisa dihitung. Seperti itu. Itu ya. Lanjut, teman-teman, ke contoh berikutnya. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa ya tarik dari depan, analisa secara sentencing dulu ya. Di situ ada auxiliary has. Nah, kata kerja gandengannya adalah had, itu verb 3. Jadi have itu gandengannya verb 3 ya, teman-teman. Subjeknya itu di tengah-tengahnya, yaitu a communication technology. Ini adalah bentuk inversi, teman-teman. Kenapa kok diinversi? Karena sebelumnya subjek tidak ada koma dan ada kata rarely, itu negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Artinya adalah jarang. Gitu ya. Nah, makanya diinversi, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi grow, teman-teman. Subjeknya adalah nggak ada subjeknya, teman-teman ya. Jadi berarti karena kalimat ini tidak ada eh, subjeknya, berarti tidak boleh kita masukkan predikat. Karena kalau ada predikat ya harus ada subjeknya, teman-teman. Predikat itu kan artinya ada apa dengan subjek. Nah, kalau nggak ada subjeknya, ada apa dengan siapa dong kan gitu nanti. Jadi ini nggak bisa. Jadi jawabannya yang delta ya. Kita nggak bisa memasukkan kata kerja di situ selain karena predikatnya double karena nggak ada conjunction seperti itu. Nah, ini adalah tempatnya kata benda. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, teman-teman tarik sebelumnya itu ada kata the. Materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat, teman-teman. Lebih tepatnya kata sifat dari keluarganya yang determiner. Yang pertama, ya. Nah, artikel atau keluarganya determiner atau determiner itu apa sih? Determiner itu adalah jenis kata sifat yang harus menemukan kata benda dulu sebelum kalimatnya itu lanjut ke bagian yang lain atau bagian kalimat yang baru. Contohnya preposisi, misalnya ada predikat lagi atau conjunction lagi ataupun titik misalnya. Nah, itu harus ada kata benda dulu, teman-teman. Maksudnya adalah artinya adalah verb di sini atau kata kerja di sini harusnya kita rubah jadi noun atau kata benda. Gitu ya. Jadi harusnya bukan grow tapi growth. Oke, sebelumnya itu juga ada kata repeat, teman-teman. Repeat itu kata sifat, nggak bisa menjelaskan kata kerja. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak atau telah berdampak terhadap masyarakat sama besarnya dengan pertumbuhan internet yang cepat seperti itu. Gitu ya. Contoh berikutnya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah misformation ya, dua misformation. Misformation ini adalah jenis soal error analysis yang paling sering keluar atau paling banyak, teman-teman. Ya. Nah, untuk apa namanya? Sisanya yaitu misordering, kemudian addition dan omission itu jarang keluar. Sekalinya keluar cuma sedikit, kadang cuma 2 soal, kadang cuma 1 soal gitu ya. Cuman gara-gara itu yang bikin susah karena kita udah terlanjur sering nyari yang harus diganti, tiba-tiba ada yang kebalik, ada yang hilang, ada yang ketambahan seperti itu.
Dan itu jarang, maksudnya cuma satu soal, dua soal gitu teman-teman. Di antara tengah-tengahnya misformation. Itu ya. Tapi karena ada ya kita harus pelajari. Contohnya ini teman-teman. Ya, nah mungkin saya kasih tips nih teman-teman. Di soal ini ada dua kata yang tertukar posisinya. Ada yang tahu yang mana? Yang digarisbawahi ya teman-teman. Jadi jangan lihat yang lain. Karena yang lain itu petunjuk di soal. Manner same as. Si, Manner same. Iya, yang si si, ya. Manner sama same. Same itu kata sifat same teman-teman. manner. Betul, harusnya same manner. Jadi manner itu adalah kata benda artinya cara. Gitu ya. Jadi harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Jadi kalimat yang benar adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Jadi kalau diartikan erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan cara yang sama, dengan cara yang sangat sama seperti atau dengan erosi oleh air seperti itu. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie. Harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Itu ya, teman-teman. Adjektif dulu, baru kata benda. Materi kita hari ke-6. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Jadi ini misordering atau yang kebalik. Berikutnya addition. Ada kata yang harus dihapus. Nah, mungkin saya kasih petunjuk lagi, teman-teman. Ini materi kita hari ketiga tentang kata kerja. Lebih tepatnya kata kerja aktif dan pasif. Teman-teman masih ingat nggak? Rumus kata kerja pasif kalau di predikat itu apa, teman-teman? Gak ada objek. Maksudnya rumusnya atau bentuknya, bentuk kata kerjanya dulu, Miss. Verb 3. Tiga. Verb 3, verb 3 itu kalau yang bukan predikat, teman-teman. Pasif tapi dia juga ya. Tapi kalau yang predikat, Mhm. pasif itu kan rumusnya cuma dua, teman-teman. Ya kan? Kalau yang di predikat apa? Kalau yang di selain predikat itu yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary verbnya. Ini bukan predikat. Nah, kalau yang predikat, teman-teman masih ingat? Bukan have verb 3 ya. Have verb 3 itu aktif. Bukan have verb 3. Bener auxiliary verb, tapi auxiliary-nya bukan dari keluarganya have. Boleh dibuka catatan teman-teman. Nah, was sama were, betul, itu dari keluarganya apa, Miss? Masih ingat nggak? Kan auxiliary kan ada 4 tuh. Keluarganya do, keluarganya apa, sama keluarganya apa. Nah, kalau was sama were, betul, itu anggotanya. Itu namanya apa? Be. To be ya. Jadi kalau ada to be sama verb 3 itu pasif, teman-teman. Dan dia predikat ya. Misalnya was verb 3, misalnya is verb 3, misalnya are verb 3 atau was verb 3 ataupun were verb 3. Gitu ya. Dia predikat. Kalau verb 3 sendiri nggak ada auxiliary juga dia juga pasif tapi bukan predikat. Gitu ya. Nah, masih ingat pasif itu aturannya bagaimana setelahnya, teman-teman? Gak ada objek. Tidak boleh dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan ditambahkan objek setelahnya. Atau kata kerja yang bisa dipasifkan itu hanyalah kata kerja yang butuh objek. Tapi kata kerja yang butuh objek ketika sudah dipasifkan jangan dikasih objek lagi. Ya, materi kita hari ketiga, teman-teman. Oke. Nah, di dalam soal ini ada kata kerja pasif di predikat tapi dikasih objek. Jadi objeknya itu harus kita hapus. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? B. Iya, Yang betul. Yang madam. yang made them atau yang bravo ya. Jadi harusnya gimana jadinya teman-teman? Made up. Made up. Made up. Intinya Demnya them-nya dihapus. dihapus, betul, atau made saja gitu ya. Ya, jadi harusnya fossils are made up. Ini satu kata ya, make sama up-nya teman-teman. Artinya tersusun atau apa ya? eh Ya, mungkin kalau lebih enaknya mungkin dibuat gitu ya. Jadi fosil itu terbuat dari sisa-sisa organisme yang pernah hidup atau yang dulu hidup seperti itu. Nah, pasif yaitu to be ketemu verb 3 jangan dikasih objek, teman-teman. Seperti itu.
Lanjut ke contoh berikutnya yaitu omission, yaitu si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada. Nah, ini belum kita bahas, teman-teman, karena ini masalah vocab, bukan grammar, ya. Tapi ini ada hubungannya dengan grammar juga, yaitu materi kita hari ke-6 tentang adjektif, lebih tepatnya yang determiner artikel. Nah, jadi teorinya adalah kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang oleh Tuhan itu diciptakan cuma satu, teman-teman. Misalnya matahari, misalnya eh, tata surya, misalnya lagi apalagi teman-teman yang diciptakan Tuhan cuma satu itu apalagi. Nah, misalkan kita bilang matahari, matahari itu bahasa Inggrisnya the sun, gitu ya. The solar system, alam semesta. Nah, jadi kalau cuma satu harus dikasih the. Di dalam kalimat ini ada kata benda yang namanya singularity noun ya. Kalau teman-teman penasaran dan pengen cek di Google singularity noun itu apa aja. Nah, namanya singularity noun, teman-teman. Singularity noun itu wajib dikasih kata the sebelumnya. Nah, berarti dari petunjuk saya itu kira-kira jawabannya yang mana? Delta, the Ya, universe, In universe. the betul. Jadi, universe. ya, that's right. Jawabannya yang delta ya. Universe itu artinya adalah alam semesta, teman-teman. Yang mana itu dianggap satu gitu ya. Dan makanya harus dikasih the. Jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, energi dalam berbagai bentuk eh, merupakan faktor utama atau gimana ya ngomong driving force itu ini teman-teman merupakan fondasi gitu ya di balik semua proses yang ada di alam semesta seperti itu. Nah, dari penjelasan saya hari ini, kemudian dari contoh tadi sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kak mau tanya itu berarti di soal ini the-nya ada dua ya di sama-sama di setelah koma dan the-nya ada dua. Sama-sama di setelah koma, the-nya Eh, ada kan the maksudnya driving mm, terus di oke. belakangnya the universe. Oke. Nah, jadi the itu hanya boleh maksudnya kita hanya boleh pilih salah satu saja di antara tiga determiner yang pertama. Gitu ya, teman-teman, untuk menjelaskan satu kata benda. The yang di sini, teman-teman, ini menjelaskan universe bukan? Jangan Iya. takut salah, teman-teman. The ini menjelaskan universe atau bukan? The yang ini, yang is ini, setelahnya is ini, teman-teman. Iya. Tidak, Tidak. tidak, Tidak. Tidak. Soalnya Jawabannya tidak ya, karena masa menjelaskan jauh banget teman-teman ya kan. iya, Nah di tengah-tengahnya ada apa ini? Ada preposisi, ada determiner, jadi nggak bisa. Jadi the ini bukan menjelaskan universe teman-teman. Nah pertanyaan saya ke teman-teman, the ini kan kata sifat, dia menjelaskan kata benda apa? driving. force, Driving driving force. force. Betul, kata benda intinya di force-nya ya, karena driving itu kata sifat juga, teman-teman. Jadi the driving force. Jadi gaya yang mendorong atau gaya yang melatar belakangi gitu. Atau energi yang melatar belakangi gitu. Ya. Nah, sedangkan universe ini benda yang berbeda sama driving force. Jadi kalau dikasih the lagi tidak apa-apa. Seperti itu. Misalkan di sini tidak ada various, dikasih the, apa boleh, Sir? Boleh. Di sini energi kan kata benda juga, Sir. Dikasih the boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Seperti itu. Jadi the itu kita boleh pilih. Intinya the itu dimanapun ada kata benda ya, selama tidak ada determiner nomor 1, 2, 3. Kalau mau kita masukkan the tidak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau di dalam kalimat ada lebih dari satu the apa boleh? Jawabannya boleh selama the itu menjelaskan benda yang berbeda di dalam kalimat itu. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat? Oke Kak, makasih. Oke, atau kita coba ya, kita biar lebih teman-teman lebih yakin gitu. Kita coba cari yang ada di dalam kamus, karena kamus ini kan yang bikin bukan saya ya, teman-teman, yang bikin asli orang sana. Nah, contohnya ini, the pizza was nice, but the salad was disgusting.
Nah, di situ ada the menjelaskan pizza, ada the lagi menjelaskan salad. Oke. Contoh lagi, kita cari di bawah, cari yang ada the lebih dari satu di dalam satu titik atau satu kalimat, teman-teman. Bentar, kita cari selain yang itu tadi ya. Ini bukan kalimat, pokoknya yang kalau nggak ada titiknya itu bukan kalimat, teman-teman. Kalau di kamus gitu ya, itu frase. Contohnya ini, the tiger is without doubt the most, nah ada kata the lagi, the most magnificent. Nah kalau the most nggak pakai kata benda nggak apa-apa teman-teman, gitu ya. Tapi kalau nggak ada mostnya, the itu harus ada kata bendanya, karena the most itu keterangan dan dia satu kesatuan teman-teman, seperti itu. Gitu. Jadi the itu di dalam kalimat ada berapapun nggak masalah selama the itu menjelaskan satu kata benda. Setiap the itu menjelaskan satu kata benda yang berbeda, seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, the tidak masalah. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu giliran teman-teman apa namanya, mempraktekkan yang teman-teman sudah pelajari di kelas hari ini ke latihan soal ya. Saya batasi supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya dan juga saya mute dulu supaya teman-teman nanti bisa lebih fokus ketika latihan. Jangan takut salah, di sini ada satu soal teman-teman, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab performs, ada juga bravo, ada juga delta gitu. Performs itu alpha, berarti antara alpha, bravo atau delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa nih, kalau teman-teman misalkan belum terbiasa dengan soal error analysis, bisa cek secara sentencing dulu ya. Jadi kalau dihitung subjek predikat, conjunction ada enggak, dan lain-lain. Materi hari pertama sampai kelima teman-teman, itu adalah sentencing. Di situ ada subjek be, predikatnya adalah can perform. Kemudian ada objek ya, complex dances. Ada keterangan nih, to communicate the direction and distance of food source. Ini keterangan. Nah, berarti kalimat ini secara jumlah atau secara sentencing sudah lengkap, teman-teman. Masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kalau di phrasing, teman-teman cocokkan yang digarisbawahi ya dengan kata sebelum dan kata setelahnya. Oke, kita mulai dari yang alpha dulu. Alpha itu performs, itu adalah kata kerja bentuk verb SES, teman-teman. Ya, nah masih ingat teman-teman, verb SES itu adalah kata kerja yang independen atau yang tunggal. Artinya dia tidak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Ya, atau kebalikannya, kalau ada auxiliary jangan dimasukkan verb SES atau verb 2. Verb 2 juga nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti yang salah adalah yang alpha karena sebelumnya ada kata can, itu adalah keluarganya auxiliary yang modal auxiliary, teman-teman. Berarti harusnya bukan performs ya, tapi perform saja, verb satu saja, teman-teman. Nah, kalimat yang benar, a bee can perform complex dances to communicate, to verb satu sudah benar, teman-teman. Oke. Walaupun tidak selalu ya, ada beberapa tuh yang diikuti verb ing, tapi secara umum tuh itu diikuti verb satu. Jadi communicate nggak ada masalah. The direction and distance, distance itu kata benda artinya jarak, ya. Direction juga kata benda, makanya dihubungkan pakai fanboys. Fanboys harus menghubungkan yang setara. Jadi nggak ada masalah teman-teman distance. Kemudian setelah preposisinya ada food sources. Nah ini noun phrase ya, kata benda sources itu artinya sumber. Nah, dia dijelaskan oleh noun adjunct, yaitu food. Jadi sumber-sumber makanan. Seperti itu. Oke, jadi nggak ada masalah juga yang delta. Jawabannya adalah yang alpha harusnya can perform. Materi tentang auxiliary, modal harus diikuti verb 1. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, seekor lebah itu dapat melakukan tarian-tarian yang kompleks untuk mengkomunikasikan.
arah dan jarak dari sumber makanan atau sumber-sumber makanan seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Salah, it's okay, kita belajar. Nah, saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie, dan juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Gitu ya. Kita cek bersama kalau gitu. Sorry, nggak ada yang menjawab Delta ya, maaf. Ternyata yang Delta yang soal sebelumnya. Maaf. Berarti A, B, sama C saja. Kalau ditarik dari depan, in the practice of painting. Nah, setelahnya of diikuti kata benda. Ini kata benda ya, painting. Melukis, gerund teman-teman dia. Berarti nggak ada masalah. Yang alpha setelah preposisi memang harus diikuti kata benda ya. Kalau ada kata kerja harus diingkan. Itu namanya gerund. Jadi kata benda yang diciptakan dari kata kerja. Seperti itu. Berarti alpha nggak ada masalah. Three type. Nah, jadi yang salah di sini teman-teman. Ada dua alasan kenapa yang Bravo salah. Bravo ini kata benda. Nah, kalau kata benda, teman-teman lihat sebelumnya ada determiner, terutama dari determiner yang menandakan jumlah bendanya, maka bendanya harus ngikut. Oke, kalau sebelumnya ada three, berarti kan ada 3 bendanya. Berarti bendanya jamak. Maka harus ditambah s. Harusnya three types. Gitu ya, itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua adalah kata benda di sini ini fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Jadi untuk mengetahui bentuknya benar atau salah, kita lihat predikatnya. Predikat yang dipakai adalah are. Jadi are itu dipakai untuk subjek jamak. Nggak bisa type tunggal gini pakainya harusnya is bukan are gitu ya. Makanya type ini salah, harusnya types gitu ya. Nanti kalau dibaca in the practice of painting, 3 types of brushes are used. Nah, ini pasif, teman-teman. Flat brushes, round brushes, and fan brushes. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dalam praktek melukis atau dalam apa ya, dalam melukis secara prakteknya gitu ya, 3 jenis kuas itu digunakan. Apa aja? Yang pertama ada kuas datar. Kemudian yang kedua itu kuas melingkar. Dan yang terakhir adalah kuas kipas. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Oke, kita cek Alpha, Bravo, atau Charlie. Tarik dari depan, there was 9 shapes. Nah, teman-teman masih ingat materi kita hari keempat tentang inversi. Penanda inversi pertama adalah there. Jadi there itu kalau ditaruh di paling depan kalimat atau sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek dan predikat kita inversi. Nah, predikatnya di situ adalah was. Untuk mengetahui apakah benar kita pakai predikat was, dilihat subjeknya. Subjeknya di sini adalah 9 ships, 9 kapal. Nah, berarti subjeknya jamak, teman-teman, karena ada 9 ya kan? Dan ships ada S-nya di situ. Berarti nggak boleh pakai was, pakainya adalah were. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Kalimat yang benar adalah there were 9 ships in Christopher Columbus fleet during his second voyage to the Americas. Kalau diartikan,
Ada 9 kapal dalam armadanya Christopher Columbus selama perjalanan keduanya menuju daratan-daratan Amerika. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama ya. Ada juga Charlie, lengkap berarti teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan the leaves, nah kata benda di depan ini subjek ya. Dia jamak. Untuk mengetahui apakah benar kita harus pakai jamak atau tunggal, cari predikatnya. Predikatnya nggak boleh kalau cuma 1 koma, teman-teman. 2 koma. Nah, predikatnya fall. Fall itu adalah verb 1. Nah, verb 1 itu digunakan untuk menyatakan fakta atau namanya present gitu ya, teman-teman. Dan subjeknya jamak, berarti yang alfa sudah benar. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, deciduous trees, not alike. Nah, yang salah yang bravo, teman-teman. Alike itu kata sifat. Setelahnya diikuti kata ganti, tidak bisa, teman-teman. Kata sifat itu tidak boleh menjelaskan kata ganti. Atau kata sifat itu nggak boleh punya objek. Ya, yang boleh punya objek cuma 2. Kalau nggak preposisi ya, kata kerja yang membutuhkan objek. Entah itu yang predikat atau yang selain predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang salah adalah yang bravo. Oke, alike itu kata sifat, teman-teman. Harusnya kita pakainya preposisi ya di situ ya. Jadi kalau nggak not like ya, unlike. Artinya sama, teman-teman. Tidak seperti. Gitu ya. Kalau yang Charlie sudah benar, karena seasonally itu keterangan, menjelaskan kata kerja fall off. Oke. Kemudian yang Delta juga sudah benar. To diikuti verb 1, teman-teman. To conserve. Nah, conserve butuh objek. Objeknya adalah water. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalimatnya dibaca, the leaves of deciduous trees, not like atau unlike those of evergreens, fall off seasonally to conserve water. Daun-daun dari pohon yang deciduous itu menggugurkan daun di musim-musim tertentu, teman-teman. Tidak seperti daun-daun dari evergreen. Nah, kalau evergreen itu tanaman yang tidak menggugurkan daun di musim tertentu. Itu ya. Itu berguguran secara musiman untuk menghemat air atau menjaga air. Seperti itu. Kak, maaf masih bingung kapan pakai noun atau adjective. Oke, ini kalau noun materi kita hari pertama ya, teman-teman. Ini saya lempar dulu nih ke teman-teman nih. Teman-teman masih ingat? Sebentar. Teman-teman masih ingat kata benda di dalam kalimat atau noun ya, di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa aja atau posisinya sebagai apa aja kalau di dalam kalimat. Boleh buka catatan, nggak apa-apa, teman-teman. Sebagai subjek, Oke, betul. Objek, sama objek, Iya, that's right. Sama subjek, objek. betul. Jadi fungsinya kata benda itu cuma 2 di dalam kalimat ya. Kalau nggak subjek ya objek. Contoh nih, misal saya punya kucing misalnya. Nah, kucing itu misalkan gini. Kucing itu memiliki bulu yang indah atau rambut yang indah gitu ya. Nah, nanti kalau ditranslate ya that cat has very good hair atau fur gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dia adalah subjek, cat-nya itu karena ada predikat has setelahnya. Jadi yang terletak subjek itu terletak di sebelumnya predikat. Nah, kalau objek itu tempatnya ada 2, teman-teman. Objek itu bisa jatuh di setelahnya preposisi. Jadi preposisi setelahnya harus ada objeknya. Itu ya, teman-teman. Nah, salah satunya yang bisa jadi objek adalah kata benda. Jadi preposition plus noun. Atau kalau pertanyaan tadi,
Noun di mana kita menempatkannya atau pakainya kapan? Di setelah preposisi atau selain subjek ya. Jadi atau di setelahnya predikat atau kata kerja lah, nggak harus predikat teman-teman. Jadi setelah kata kerja yang dia itu membutuhkan objek atau istilahnya adalah transitif. Contohnya mencari, contohnya membeli, contohnya apa namanya? Meminjam gitu ya, memproduksi dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa hanya bilang belut listrik dapat memproduksi. Nah, memproduksi apa? Jadi harus ada kata benda setelahnya. Contohnya, belut listrik dapat memproduksi atau menghasilkan listrik. Nah, listrik itu kata benda, teman-teman. Seperti itu. Contohnya lagi, pabrik itu menghasilkan gula. Nah, gula itu kata benda, fungsinya sebagai objek. Pabrik itu adalah kata benda juga, fungsinya sebagai subjek. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, kapan kita pakai noun? Ya di subjek. Kalau nggak gitu, di objek. Nah, ini objeknya preposition of ya, yang dirubah menjadi keterangan. Jadi preposition plus noun itu materi kita hari ke-7, teman-teman. Ya, itu akan berubah menjadi keterangan atau adverb. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau adjektif. Kan pertanyaannya kalau kata benda sudah terjawab, fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, kalau objek bisa objeknya preposisi, contohnya ini ya, of deciduous trees. Nah, trees itu kata benda artinya pohon, ya kan? Jatuh di setelah of, seperti itu. Contohnya lagi adalah ada preposisi lagi tadi ada, sorry, tapi ini kata benda ya, teman-teman. Nah, evergreens, ada S-nya, dia jamak, teman-teman. Ini adalah jenis-jenis tanaman yang warnanya yang daunnya itu tidak intinya yang dia itu tidak menggugurkan daun. Jadi kayak contohnya apa ya, tanaman yang nggak menggugurkan daun itu banyak sih, cuman saya nggak terpikir sekarang teman-teman. Contohnya yang menggugurkan daun aja. Jadi di Sidoestris itu contohnya pohon jati. Gitu ya. Dia kan kalau di musim kemarau menggugurkan daun. Nah, evergreen di sini kata benda jatuh di setelah preposition of. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang adjektif, materi kita hari ke-6. Adjektif itu fungsinya di dalam kalimat cuma satu, teman-teman. Masih ingat nggak? Fungsinya sebagai apa? Menjelaskan kata benda. Menjelaskan kata benda. Seperti namanya, kata sifat itu fungsinya adalah mensifati. Nah, mensifati apa? Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Contoh nih, kita nyebutkan sifat misalnya besar. Besar itu sifat. Contohnya kalau di dalam kalimat ya kita bilangnya eh, saya melihat sebuah rumah yang besar. Nah, yang besar itu menjelaskan kata benda rumah. Gitu ya. Nggak bisa kita bilang saya melihat yang besar. Nggak bisa, teman-teman. Karena yang besar tidak bisa menjelaskan kata kerja. Aktivitas itu nggak punya sifat. Yang punya sifat itu adalah kata benda. Misalnya kucing itu lucu. Manusia itu sosial atau membutuhkan teman, misalnya gitu. Itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Dan tempatnya di mana, Sir? Kalau di dalam kalimat. Kalau dia nempel dengan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Contohnya ini, teman-teman. Deciduous itu adalah kata sifat. Kalau ada kata yang akhirannya aus itu dia adalah kata sifat. Ya. Nah, letaknya di mana? Sebelum kata benda. Seperti itu. Contohnya ada, tapi enggak. Nah, contohnya the itu juga keluarganya kata sifat. Materi kita hari ke-6. Ya, dia keluarganya determiner. Jadi kata sifat kan ada 3. Determiner, deskriptif, ataupun noun adjunct. Seperti itu. Nah, yang ini determiner, yang ini deskriptif. Tempatnya sama, di sebelum kata benda. Seperti itu, Mas. Gimana, apakah dapat? Dapat, Kak. Dapat ya? Kasih. Oke. Oke, nah mungkin saran saya ini penting banget, teman-teman. Karena sekali lagi materi kita kan urut ya teman-teman. Saran saya ketika teman-teman memahami materi kita misalkan hari ini nih ya error analysis, saran saya nanti ditulis ya setelah kelas. Karena kalau nggak ditulis pasti hilang. Karena besok kita akan ada materi lagi, besoknya ada materi lagi, pasti hilang. Sayang teman-teman, maksudnya eman gitu kalau bahasa Jawanya ya kita udah mengeluarkan cakra untuk memahami sesuatu,
terus hilang kan sayang banget. Ya, tapi kalau misalkan kita sudah tulis itu nggak akan hilang. Lupa pun tinggal buka, lupa tinggal buka seperti itu. Dan di kelas kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyain aja walaupun kemarin sudah kita bahas. Nah, itu nanti kita review lagi lama-lama teman-teman akan hafal sendiri tanpa harus hafalan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Saya kembali mute dulu. Silahkan ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, boleh buka kamus juga nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan kita cek jawaban teman-teman semua. Jangan takut salah, it's okay. Dijawab dulu sebisanya ya. Ada jawaban alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Apakah alfa, Charlie, atau delta? Atau malah bahkan yang bravo. Kita cek dulu ya. Tarik dari depan, di situ ada much, itu kata sifat. Karena setelahnya ada kata benda yaitu carbohydrates. Nah, kata sifat itu sudah benar kalau dia menjelaskan kata benda dan tepatnya di sebelumnya. Tapi kata sifat itu ada banyak ya teman-teman. Dan kalau dia termasuk ke dalamnya determiner kita harus perhatikan dulu. Nah, much itu salah satu penanda jumlah atau kardinal yang atau quantifier teman-teman. Yang mana dia termasuk ke dalam keluarganya determiner atau adjektif yang bagian pertama. Nah, kenapa saya sebutkan determiner? Karena determiner itu adalah keluarganya kata sifat yang menentukan bentuk bendanya. Kalau bendanya tunggal pakainya apa, kalau bendanya jamak pakai apa, kalau bendanya tidak bisa dihitung pakai apa. Nah, kembali lagi kita menemukan kata much, teman-teman. Much itu menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, setelahnya, maksudnya karbohidrat itu ada S-nya. Otomatis benda ini jamak atau benda yang bisa dihitung dijamakkan, teman-teman. Karena yang bisa dijamakkan cuman kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung jangan dijamakkan, nggak bisa ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, harusnya many seperti itu. Nah, kalau yang bravo R itu adalah predikatnya, subjeknya carbohydrates itu jamak, teman-teman. Maka pakainya juga are, malah pakai is malah salah gitu ya. Kemudian kalau of, nah composed of itu sudah gandengan. Ya, terdiri dari gitu atau terbuat dari seperti itu. Kemudian such as itu preposisi karena tempatnya ini kan keterangan ya. Such as glucose and fructose. Nah, diikuti verb 3, bonded together. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa harusnya itu many. Kalimat yang benar, many carbohydrates are composed of simple sugars such as glucose and fructose bonded together. Jadi kalau diartikan kurang lebih, banyak jenis karbohidrat itu terbuat dari jenis-jenis gula simple atau gula sederhana, gitu ya. Seperti misalnya glukosa dan fruktosa yang terikat bersama atau yang gimana ya bahasa yang enak itu yang terikat lah gitu teman-teman satu sama lain seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan fotosintesis itu tunggal, predikatnya pakai verb SIS sudah benar. Berarti yang alpha nggak ada masalah. Kemudian ada conjunction when, ada subject sunlight, carbon dioxide, and water, or some
Ini ya predikatnya is, teman-teman. Is berarti when nggak masalah ya. Maksudnya kita harus pakai conjunction kalau ada subjek predikat lagi. Nah, jadi yang Bravo nggak ada masalah. Kalau yang Charlie, another harus diikuti tunggal. Nutrien itu tunggal, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, sebelumnya another itu ada kata some. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat, teman-teman. Nah, kalau misalkan other, the other, another itu ya, kalau sebelumnya misalnya ada some, ada every, ada apalagi teman-teman, misalnya every, some, any misalnya, gitu ya, atau kepemilikan misalnya my, itu tidak boleh dikasih n lagi. Ya, jadi harus balik ke bentuk awalnya yaitu other. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, ya. Saya ingat di hari ke-6 kayaknya saya sampaikan teman-teman perbedaan other, another dan the other. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman sering-sering ketemu gini pasti akan hafal sendiri. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran juga. Besar yang delta itu kok pakai is ya? Kan subjeknya banyak. Ada sunlight, carbon dioxide, water, sama some another nutrient. Nah, teman-teman harus perhatikan kata ini ya. Or. Nah, kalau or itu beda dengan and, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan subjeknya itu dihubungkan pakai or, kita lihat yang paling belakang, yang dijadikan subjek itu yang paling belakang. Atau yang sebelumnya or itu tidak kita anggap. Seperti itu. Gitu ya. Maksudnya yang dijadikan patokan predikat, teman-teman. Nah, kan yang di setelahnya or itu kan adalah some other nutrient. Kata benda intinya di nutriennya. Dia tunggal. Nah, makanya pakainya adalah is. Seperti itu. Dulu itu belum saya sampaikan teman-teman, tapi karena ini keluar biar teman-teman nggak bingung ya kenapa kok di situ is, masa is juga salah gitu. Jadi kalau kita pakai or atau kita coba cek di kamus, semoga ada ya teman-teman. Coba kita cari or yang dia itu menghubungkan lebih dari satu subjek ya. Tidak ada teman-teman di atas ya. Coba kita cari di bawah. Sayangnya nggak ada teman-teman di kamus. Sayangnya ya. Atau coba kita cari di eh ya sih ya. Tapi itu ya teman-teman, kalau saya dulu tahunya di buku, soalnya bukunya ini apa namanya? Buku grammar yang bikin itu namanya siapa saya lupa. Betty Scramper. Nah, itu di situ disampaikan kalau di subjek itu dihubungkan subjeknya lebih dari satu, dihubungkan pakai or, kita lihatnya di yang paling belakang atau yang paling dekat dengan predikat seperti itu. Makanya di situ pakai is, teman-teman. Nah, jadi isnya nggak masalah. Yang salah adalah another, harusnya other saja. Karena ada some. Some another nggak bisa. My another nggak bisa gitu ya. Some the other nggak bisa. Jadi salah satu aja. Seperti itu. Dan some di sini bukan artinya beberapa ya. Some itu juga bisa artinya suatu, teman-teman. Dia diikuti benda yang tidak bisa dihitung ataupun tunggal. Oke. Nah, kita ke kamus lagi nih. Jadi some itu punya arti beberapa diikuti benda jamak, tapi some juga punya arti suatu, gitu ya. Nah, kalau yang ini a number of people or things artinya yang beberapa. Jadi dia harus diikuti benda jamak. Contohnya some apples. Oke. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dipaksakan. Contohnya some land, gitu ya, teman-teman. Nah, some juga bisa diikuti ini. Nah, ini teman-teman. Used to mean a person or thing when you don't know or say exactly which. Jadi caranya kita bilang suatu. Contohnya, can you give me some idea? Bukan some ideas. Padahal idea itu bisa dihitung, teman-teman. Contohnya lagi, some reason. Bukan some reasons. Gitu ya, walaupun some reasons juga boleh, teman-teman. Ya, artinya beberapa alasan. Tapi kalau di sini some reason artinya suatu alasan. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin menekankan saja kalau some itu tidak harus selalu diikuti jamak, tergantung artinya.
Kalau yang artinya beberapa ya harus diikuti jamak. Gitu ya. Tapi kalau yang artinya suatu, dia diikuti tunggal nggak masalah. Ya. Atau kalau kita cek, teman, bisa nggak diklik? Oh, nggak bisa. Kita cari kata reason. Apakah dia bisa dihitung atau tidak? Nah, reason itu countable, bisa dihitung. Nah, tapi some reason bukan some reason. Nah, ini contohnya ada reasons, tapi nggak ada some-nya ya, teman-teman. Kalau dia pakai some, coba kita cari adakah some reasons. Nah, ada tunggal ya, berarti dia bisa dihitung kalau ada nya seperti itu. Nah, di sini nggak ada, teman-teman, some reasons. Cuman di some-nya tadi ada, gitu ya, dia diikuti tunggal. Oke, jadi tergantung artinya atau konteksnya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Lengkap ya, semuanya sudah terpilih. Mari kita cek teman-teman. Tarik dari depan ada by September 2009 maksud saya. Nah, pakai by nggak masalah teman-teman. By itu artinya bisa sebelum, bisa hingga. Gitu ya. Jadi pakai by keterangan waktu itu tidak masalah ya. Atau kita cek lagi di kamus gitu supaya kita lebih eh, yakin gitu ya. Coba kita cari by yang artinya hingga atau sampai atau sebelum gitu. Jadi by itu preposition, kita cari yang waktu, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi before or not later than a particular time. Jadi by, coba ada bulan nggak di sini? Nah, nggak ada, tapi dia dipakai untuk misalkan by next Friday ya, teman-teman. By 9:30. Contohnya lagi, by the end of the day. Ada juga by the time we got home. Atau coba cari lagi teman-teman yang untuk waktu. Jadi nggak masalah. By diikuti apa namanya? By. Jadi oke, contohnya ini ya teman-teman. Coba kita cari kata by September. Oh, kalau by September, sorry. Oh, saya salah ketik teman-teman, maaf. But by September 8th, the Ukrainian army had recaptured it. Do that. But by September 1941, But by September 1941. Jadi boleh pakai by, tidak salah teman-teman. Ini native asli ya yang ngomong seperti itu. Kita dengarkan satu lagi. Oh, ini, Our research indicates that approximately 200,000 tons of oil and gas hydrocarbons had been removed by microorganisms by September 2010. What we by September 2010. Jadi pakai by tidak salah teman-teman, alias boleh. Gitu ya. Jadi yang salah bukan yang alpha. Kita tarik lagi ke belakang. The Port of Auckland finished the port renovation. Tidak ada masalah yang Bravo juga. Port renovation itu renovasi dermaga atau renovasi apa sih port itu teman-teman? Iya dermaga gitu ya kalau saya nggak salah. Having the depth deepen. Nah, having di sini verb ing karena sudah ada predikat finish, tidak ada masalah teman-teman. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini materi kita kemarin tentang gandengan. Ya betul, pelabuhan. Terima kasih teman-teman. Ini materi kemarin teman-teman tentang gandengan kata. Nah, kalau misalkan to itu gandengannya bukan pakai between, gandengannya adalah from. Ya. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi by September 2009 the Port of Auckland finished the port renovation having the depth deepened from 42 feet to 50 feet. Jadi hingga September 2009 atau sebelum September atau bulan September 2009
Pelabuhan Auckland itu menyelesaikan renovasi pelabuhannya atau renovasi dermaganya yang menjadikan atau yang membuat gitu ya, having di sini artinya yang membuat kedalamannya itu ditambah gitu, diperdalam gitu teman-teman. Dari 42 kaki hingga 50 kaki atau menjadi 50 kaki. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Kalau between gandengannya bukan to, teman-teman. Masih ingat nggak? Between itu gandengannya apa, teman-teman? And. Iya, that's right. And. Gandengannya adalah and ya. Jadi between and. Makanya jawabannya yang delta. Harusnya bukan between, karena nggak ada and setelahnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Berarti lengkap teman-teman, A, B, C, D. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan the most. Nah, yang salah yang Alpha ya teman-teman. Ini sama kayak the most best tadi. Oke, oldest itu adalah bentuk superlatif dari kata old. Gitu ya. Jangan ditambahkan most lagi teman-teman. Jadi ini adalah addition atau penambahan kata yang tidak perlu. Jadi harus kita hapus gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah the oldest known human artifact is a set of stone tools dating back 2.6 million years. Jadi kalau diartikan kurang lebih artefak manusia tertua yang diketahui merupakan serangkaian serangkaian atau satu set gitu ya, satu set alat-alat terbuat dari batu yang sudah ada sejak 2,6 juta tahun atau sudah ada selama 2,6 juta tahun. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada EST ya, oldest misalnya, biggest, jangan ditambahkan most lagi teman-teman, karena itu sudah bentuk superlatif dari kata old. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, although total blindness is, itu sudah benar ya, is karena subjeknya total blindness. Nah, itu nggak bisa dihitung teman-teman. Kemudian rare with cataracts. Nah, keterangan jatuh di setelah komplement atau pelengkap dia dari kata sifat teman-teman. Tidak ada masalah juga. Kemudian some degree, nah some-nya di situ adalah suatu ya. Jadi bukan artinya yang beberapa, tapi dia artinya suatu. Degree itu tingkat, dia tunggal teman-teman. Of visual impairment, nah yang salah adalah yang delta teman-teman. Jadi di sini, ini kan di soal kita sudah menemukan conjunction nih, although. Satu subjek yaitu total blindness, predikatnya adalah is. Kalau di dalam kalimat itu kita memasukkan satu conjunction terutama yang selain fanboy seperti ini, artinya kalimat ini adalah kalimat majemuk alias yang membutuhkan lebih dari satu SP. Nah, sudah ketemu satu SP, teman-teman. Tapi kalau dilihat setelah koma itu tidak ada predikat satu lagi. Ini adalah omission atau penghilangan predikat. Kalau predikat dimasukkan di sini nggak bisa, teman-teman. Oke, karena impairment kata benda, common kata sifat ini kebalik. Kalau misalkan di sini kita kasihkan is ya. Jadi di sini kehilangan predikat, predikatnya yang paling tepat diletakkan di sini.
Oke, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, sorry ini saya hapus dulu teman-teman. Nah, jadi kalimatnya harusnya berbunyi, although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Jadi kalau diartikan, meskipun kebutaan total itu jarang diikuti katarak atau bersamaan dengan katarak gitu ya, suatu tingkatan gangguan penglihatan itu sering terjadi. Itu umum gitu ya. Is common itu umum atau sering seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita kehilangan predikat, teman-teman. Jadi di situ harusnya ada is gitu ya. Ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, dan juga Delta. Kita cek bareng teman-teman. Ada juga Bravo, Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama. Tarik dari depan. The sound level meter. Nah ini satu kata ya teman-teman. Sound level meter itu ini alat untuk mengukur tingkatan suara gitu. Dia tunggal, makanya pakai is, nggak ada masalah yang Alpha. Is often used. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau dimasukkan kata keterangan tidak masalah. Often itu adalah keluarganya kata keterangan, lebih tepatnya adverb of frequency. Keluarganya never, keluarganya usually, always, often ini ya, rarely, hardly, dan sebagainya itu teman-teman. Oke, jadi yang Bravo juga nggak ada masalah. Use, nah setelahnya use ini kan pasif teman-teman. To be diikuti verb 3 itu kan pasif. Setelahnya nggak boleh diikuti gerund. Ataupun misalkan dia dianggap participle atau verb ing yang fungsinya kata sifat. Itu juga nggak boleh karena sebelumnya nggak ada kata benda. Nah, jadi yang salah adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ini pun juga kebalik. Jadi harusnya urutannya adalah preposisinya dulu. Supaya nanti kata benda ini menjadi keterangan, teman-teman. Gerundnya ini menjadi keterangan. Gitu ya. Ini kebalik atau misordering. Jadi kalimat yang benar berbunyi, the sound level meter is often used for measuring the intensity of sound in decibels. Jadi kalau diartikan, alat pengukur tingkat suara itu seringkali digunakan untuk mengukur intensitas atau kekuatan suara dalam satuan desibel. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Oh, ternyata sudah habis ya. Sambil saya absen dulu, teman-teman ya. Sebentar, saya absen sambil, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh sambil ditanyakan, that's okay, teman-teman. Alright, sudah selesai saya absen. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Tidak ada ya sepertinya. Sekali lagi saran saya teman-teman hajar-hajar latihan. Nanti tetap saya sediakan latihan-latihan. Kalau ada pertanyaan apapun, japri aja jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.